Oke, Shalom Aleichem buat rekan-rekan semuanya, terutama buat rekan-rekan yang mengikuti ibadah streaming pada hari ini. Saya ucapkan Shalom, damai sejahtera untuk kita semua dalam nama Yeshua HaMashiach. Baik rekan-rekan semuanya, hari ini saya akan menyampaikan suatu topik yang saya yakin Anda semua saat ini sedang mengikutinya ya. Topiknya sedang hangat akhir-akhir ini. Yuk mari kita buka firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita angkat kitab suci kita atau apapun juga yang ada kitab suci dalamnya, ada firman Tuhan dalamnya. Buat Anda yang menggunakan handphone, menggunakan Alkitab, menggunakan Alkitab, mari kita angkat, kita akan deklarasi. Saya akan deklarasi, Anda boleh aminkan bersama dengan saya. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Bapak Surgawi. Kami mengucap syukur Tuhan, kami nyatakan ini adalah firman Tuhan. Aku adalah apa yang firman Tuhan katakan. Aku memiliki apapun yang firman Tuhan katakan, aku dapat lakukan. Apapun juga yang firman Tuhan katakan, aku dapat lakukan. Hari ini aku akan belajar firman Tuhan. Aku nyatakan pikiranku terbuka untuk firman Tuhan. Hatiku adalah ladang yang subur untuk firman Tuhan. Kami akan belajar firman Tuhan. Kami percaya Kau akan mengubahkan kami sehingga kami lebih baik daripada waktu kami mulai belajar firman Tuhan. Kita yang percaya kita katakan amin, haleluya. Oke rekan-rekan semuanya, mari kita buka sekarang firman Tuhan yang kita ambil dari Wahyu 6 ayat yang ke-6. Wahyu 6 ayat yang ke-6 ya. Wahyu itu kitab terakhir sebelum kamus ya Bapak Ibu. Jadi Wahyu 6 ayat ke-6 saya akan bacakan buat rekan-rekan semua. Seperti yang mungkin tadi Anda lihat, firman Tuhan yang saya pakai adalah versi Indonesia Literal Translation ya. Karena kalau saya itu orang yang suka mendalami firman Tuhan, sehingga saya pakai ILT atau Indonesia Literal Translation yang ini versi ketiga. Sementara kalau dalam bahasa Inggris saya juga memakai Literal Translation. Saya memakai Young's Literal Translation, YLT ya kalau dalam bahasa Inggris. Tapi dalam bahasa Indonesia saya pakai ILT 3. Oke, saya akan bacakan buat rekan-rekan dari kitab Wahyu pasal 6 ayat yang ke-6. Lalu aku mendengar seperti ada suara dari tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, 1 cupak gandum 1 dinar dan 3 cupak jelai untuk 1 dinar, tetapi jangan merusakkan minyak dan anggurnya. Rekan-rekan dituliskan di sini, tetapi jangan merusakkan minyak dan anggurnya. Rekan-rekan kalau saya masih ingat beberapa tahun lalu, kalau nggak salah tuh tahun 98, pernah ada suatu krismon atau krismoneter yang luar biasa, di mana orang-orang mulai mengalami kesulitan untuk membeli bahan makanan. Dan seingat saya pada waktu itu ada desas-desus atau ada rumor ya, yang banyak digaungkan oleh banyak orang-orang, terutama orang-orang Kristen. Dikatakan bahwa kita harus membeli ember warna hijau lalu diisi beras. Maka Tuhan akan membuat supaya ember hijau itu isinya tidak ada habis-habisnya. Waktu itu yang saya dengar seperti itu. Nah rekan-rekan, Wahyu 6 ayat yang ke-6 ini, saya juga mengalami bahwa saat ini kita sedang mengalami hal yang seperti itu, di mana harga-harga mulai naik. Coba kalau saya tanya pada Anda, kira-kira harga apa yang naiknya gila-gilaan? Saya tinggal di suatu rumah yang menggunakan air dari sumur. Jadi tiap kali saya memindah air dari sumur ke dalam tandon atau ke dalam bak, saya biasanya menuangkan 25 cc detol ya. Biasanya saya beli detol itu harganya murah sekali ya, nggak mahal. Tetapi terakhir-terakhir ini saya merasa ada sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Detol ukuran yang paling kecil harganya sekarang sudah 49.500. Waktu saya tanya, kok mahal banget ya? Lalu yang jual marah sama saya. Dia bilang, gue cuma bantu lo aja, gue nggak mau nguntungin. Kata dia nggak mau nguntungin ya, cuma bantu saya aja. Tetapi terus dia berkata bahwa harga detol emang udah mahal, dari agennya udah mahal, gua nggak nguntungin, kata dia ya. Nah rekan-rekan, saya bilang sama dia, saya nggak mau beli kalau kamu nggak nguntungin. Kamu tuh jualan, kamu layak dapat untung. Saya cuma tanya kenapa mahal sekali. Rupanya akhir-akhir ini banyak orang yang berusaha mensterilkan tangan mereka atau tubuh mereka dengan menggunakan detol. Rupanya pada takut kena virus. Jadi detol itu harganya mahal sekali karena semua orang katanya sedang mencari detol. Jadi kalau ada sesuatu yang stoknya itu sedikit tetapi yang mencari banyak, maka secara hukum ekonomi harga akan naik. Nah rekan-rekan,
Ternyata saat ini bukan hanya detol yang harganya naik karena dicari sana sini, tetapi yang dicari sana sini rupanya di kalangan Kristiani, di kalangan Nasrani pada khususnya, rupanya adalah hosti, anggur, dan minyak urapan. Setiap orang pasti kalau ketemu saya dan mereka bertanya, "Bapak itu pendeta ya?" Saya bilang, "Iya, saya gembala." Suka perjamuan kudus gak Pak? "Oh iya, kami perjamuan kudus setiap ibadah." "Pak, saya minta dong anggur perjamuannya dan hostinya. Saya minta minyak urapan dong, saya mau kirim ke saudara-saudara saya. Saya berani bayar mahal." Nah itu rekan-rekan. Jadi rupanya akhir-akhir ini banyak orang yang mencari minyak urapan dan anggur perjamuan. Kenapa? Karena mereka percaya Wahyu 6 ayat 6 yang bertuliskan, "Tetapi jangan merusakkan minyak dan anggurnya." Maka tiba-tiba sesuatu yang sangat rohani, karena itu menyimbolkan, atau itu suatu apa ya? Ya suatu simbol ya. Minyak dan anggur itu suatu simbol Bapak Ibu. Minyak itu simbol dari apa? Minyak atau minyak urapan adalah simbol dari kuasa Elohim, kuasa Bapa Yahweh, kuasa Tuhan Yeshua HaMashiach, kuasa Roh Kudus. Sementara anggur adalah simbol daripada darah HaMashiach, darah daripada Tuhan Yeshua HaMashiach yang sudah menebus kita atau membeli kita dari kutuk dosa dan kutuk maut. Jadi Bapak Ibu, suatu simbolisme yang sangat rohani tiba-tiba dianggap oleh orang-orang menjadi suatu jimat. Orang-orang cari minyak urapan, orang-orang cari anggur perjamuan, tapi bukan untuk mengingatkan mereka kepada kuasa Tuhan atau pengorbanan Tuhan, tetapi mereka simpan, mereka jadikan jimat. Karena satu kalimat di Wahyu 6 ayat 6 yang dikatakan, "Tetapi jangan merusakkan minyak dan anggurnya." Nah Bapak Ibu, banyak sekali rekan-rekan saya, terutama teman-teman saya yang tanya sama saya, kalau bukan jimat sebenarnya artinya jangan merusakkan minyak dan anggur itu artinya apa? Nah Bapak Ibu, kita kalau belajar firman Tuhan, kita tahu bahwa ada suatu hukum yang bernama the law of first mention ya. Jadi pada saat suatu kata atau suatu hal pertama kali dituliskan di firman Tuhan, itu pasti punya suatu arti yang sangat penting. Nah untuk minyak dan anggur, ternyata Wahyu 6 ayat ke-6 ini bukan pertama kalinya firman Tuhan menuliskan soal minyak dan anggur. Jadi kalau minyak dan anggur dikatakan bersama-sama, dituliskan bersama-sama, ternyata Wahyu 6 ayat 6 itu bukan pertama kalinya. Nah kapan pertama kali dituliskan bersama-sama minyak dan anggur? Jawabannya adalah ada di Injil Lukas pasal 10 ayat 34. Kita buka Injil Lukas pasal ke-10 ayat ke-34. Yuk, mari kita baca bersama-sama. Konteksnya apa? Injil Lukas 10 ini konteksnya adalah pada waktu ada perumpamaan oleh Tuhan kita Yeshua HaMashiach, di mana dia menyampaikan perumpamaan atau sebuah kisah di mana ada orang yang dalam perjalanan jauh lalu dirampok sampai terluka parah. Dia sudah nggak punya apa-apa lagi, dirampok habis-habisan. Lalu pada saat itu ada banyak orang yang lewat, tetapi tidak ada yang mau menolong dia. Bahkan dituliskan ada imam pun lewat tapi tidak mau menolong orang itu. Ya, nah Bapak Ibu, ayat 34 saya bacakan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Jadi ini adalah pertama kalinya atau first mention minyak dan anggur diucapkan atau dituliskan bersama-sama. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Jadi ini adalah kisah mengenai orang Samaria atau orang Somron yang baik hati menolong orang yang dirampok tadi. Nah rekan-rekan semuanya, ini adalah saat pertama kali minyak dan anggur dituliskan bersama-sama. Nah artinya apa rekan-rekan? Artinya minyak dan anggur itu bukanlah jimat. Minyak dan anggur di sini dituliskan dengan gamblang bahwa arti minyak dan anggur adalah saat kita melayani, menyembuhkan orang lain yang terluka. Itulah arti kata minyak dan anggur. Nah sekarang apa betul bahwa harga-harga sekarang naik dengan dahsyatnya? Betul sekali. Termasuk harga apa?
termasuk harga minyak dan anggur. Nah, artinya apa? Harga minyak dan anggur naik. Artinya ini Bapak Ibu semuanya, mari kita buka sekarang. Ya, kita buka sekarang dalam kitab Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-12. Saya bacakan buat kita semuanya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Karena keadaan makin susah, maka orang gak mau lagi melayani orang lain, apalagi melayani dengan menyembuhkan orang lain. Dan saya tahu banget kalau ada di antara kita yang merasa, Pak, ngapain sih Pak kita melayani orang yang terluka? Orang yang terluka tuh gak enak Pak melayani mereka. Enakan melayani orang sehat, orang kaya. Betul Bapak Ibu semuanya. Memang melayani orang yang terluka itu paling gak enak. Kenapa? Saya pun mengalaminya. Kalau kita membantu orang yang terluka, seringkali pada waktu kita mau membantu malah dicurigai macam-macam. Kak Sugeng, saya itu nggak punya apa-apa Kak. Udahlah, nggak usah nolong saya Kak. Saya nggak bisa bales. Padahal siapa yang minta bales? Seringkali kita tulus mau melayani orang, membantu orang, tapi melayani orang yang terluka, melayani orang yang nggak punya, memang banyak resikonya. Saya pun mengalami resikonya apa? Dicurigai macam-macam. Itu yang pertama. Oleh karena itu di zaman susah seperti sekarang ini, banyak orang yang gak mau lagi melayani sesamanya. Kasih seolah-olah menjadi dingin, tidak lagi menjadi hangat. Kenapa? Karena resiko. Udah ngapain melayani orang lain, bantuin orang. Seringkali kita merasa, gua sendiri lagi susah Pak, kok suruh melayani orang. Bahkan beberapa teman saya saat ini mulai banyak yang punya pendapat yang menurut saya aneh. Udahlah Geng, gak usah perpuluhan. Lo kenapa? Memang Tuhan miskin kata mereka. Ya, Bapak Ibu, persepuluhan itu bukan soal kita menyumbang Tuhan karena dia miskin, bukan. Tapi soal ketaatan kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Jadi nggak ada hubungan dengan Tuhan kita tuh miskin atau enggak. Atau kadang-kala ada yang berkata juga, Pak, perpuluhan itu kita kembalikan pada konteksnya. Saya bilang oke, setuju, tapi maksudmu apa? Pak, zaman dulu Pak, perjanjian lama, orang harus mengembalikan perpuluhan itu kenapa? Karena para imam itu, orang-orang Lewi, gak boleh bekerja dan gak dikasih Tuhan itu milik pusaka. Jadi mereka gak bisa bekerja, gak bisa nyari uang. Saya bilang betul sekali. Bapak Ibu, beberapa saat yang lalu saya bilang sama beberapa teman-teman dekat saya, kalau rekaman saya renungan 5 menit itu memakan biaya yang gak sedikit. Karena apa? Karena direkam di studio, dan untuk direkam di studio itu butuh uang yang banyak. Lalu ada seorang rekan saya yang sangat baik hati dan dia berkata, Pak, saya kasih Pak nanti alat-alatnya, Bapak bikin sendiri, nggak usah ke studio, saya kasih studio Pak di rumah. Lalu saya bilang, oh thank you banget Pak, tapi masalah saya bukan saya nggak punya alatnya atau saya nggak punya skillnya. Kalau saya mau beli alatnya juga mungkin bisa kita nabung pelan-pelan, tapi masalahnya untuk saya ngedit lagi nggak ada waktunya. Pak, emang kayak apa repotnya sih Pak? Nah Bapak Ibu, hari ini saya kasih tahu pada rekan-rekan semua ya, supaya kita sama-sama enak ya, bahwa saya itu melayani Tuhan full time. Dalam arti saya melayani Tuhan itu benar-benar waktu saya adalah untuk teman-teman saya, untuk rekan-rekan saya yang berjemaat bersama dengan saya. Jadi seringkali, atau ya mungkin gak sering, kadangkala dan gak jarang sekali juga, ada rekan-rekan saya bertanya sama saya, Kak, anakku sakit, tolong doain. Oh iya, di mana? Di rumah sakit A misalnya gitu ya. Oke siap. Kapan? Ya sekarang toh Pak. Mau nunggu kapan lagi? Masa nunggu anakku tambah parah baru mau doain? Jadi rekan-rekan, kadangkala waktu saya untuk melayani rekan-rekan saya itu sungguh menyita waktu saya, sehingga benar kalau saya suruh ngedit rekaman lagi mungkin gak ada waktunya ya. Itu baru saya, apalagi hamba-hamba Tuhan lain seperti Bapak Gembala kita Pak Yakub, mungkin gak ada waktu lagi juga karena waktu beliau itu mayoritas sudah tersita untuk melayani jemaat. Apalagi jemaat beliau itu banyak sekali Bapak Ibu. Jadi kita mengembalikan persepuluhan itu bukan karena kita mau nyumbang orang atau karena Tuhan miskin, bukan itu, tetapi adalah ketaatan kita. Dan betul kalau ada yang bilang kita kembalikan pada konteksnya, perpuluhan itu untuk para imam karena para imam nggak bisa bekerja. Betul sekali. Saya juga yakin
gereja manapun Anda bergereja, di gereja Anda sendiri juga pasti hamba Tuhan yang melayani di sana juga pasti waktunya banyak tersita untuk melayani Anda dan jemaat. Oleh karena itu memang persepuluhan itu untuk menyupport mereka yang melayani Tuhan dan melayani jemaat Tuhan, sehingga nggak bisa lagi untuk bekerja lagi. Bayangkan kalau sudah melayani Tuhan, melayani jemaat, masih lagi juga harus cari uang lagi, punya pekerjaan. Anda kebayang nggak kira-kira, Pak tolong doain Pak, suami saya kecelakaan. Lalu responnya apa? Oke, bentar ya, jam 5 habis pulang kantor saya doain. Kalau Anda jadi jemaat kira-kira jengkel nggak? Ya jengkel lah, suami kecelakaan doain sekarang dong. Kenapa tunggu-tunggu ntar sih? Kan kerja dulu. Kan jemaat yang bilang bikin tenda, jangan nyusahin jemaat. Nah oleh karena itu rekan-rekan, jadi ini pentingnya kita percaya pada firman Tuhan dan melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu dituliskan memang ada maksud dan rencana Tuhan. Tuhan yang udah pikirin kenapa-kenapanya. Jadi yang bagian kita adalah taat. Nah termasuk juga kalau sekarang Anda berkata, Pak melayani Tuhan, Pak melayani sesama, gua juga lagi susah. Nah rekan-rekan, saya tahu bahwa Anda juga tahu bahwa Tuhan tahu kalau Anda lagi susah. Kita semua lagi susah. Tetapi justru kalau Anda mau nggak dirusakkan, kalau Anda mau hidup sangat selamat, hidup dengan berbahagia, ada sukacita dan damai sejahtera, maka pesan Tuhan harus kita ingat. Jangan sampai kita merusakkan kebiasaan kita melayani orang lain. Minyak dan anggur, jangan sampai kita rusakkan. Tetap kita melayani orang-orang lain, kita tetap melayani sesama kita, menyembuhkan mereka yang terluka, membantu mereka yang terluka. Baik, saya teruskan lagi sekarang. Kita buka sekarang dari kitab Maleakhi. Kita buka dari Maleakhi 4 ayat yang kedua. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau kita mau hidup kita itu penuh dengan sukacita, damai sejahtera, satu hal yang kita perlu lakukan. Pertama, takut akan nama Tuhan. Siapa nama Tuhan? Saya tahu ada banyak hamba Tuhan pun yang nggak tahu nama Tuhan. Banyak hamba Tuhan yang bahkan nggak tahu siapa nama Bapa kita di surga. Tuhan Yesus berkata, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Berarti apa? Bapa punya nama. Kalau saya berkata pada Anda, weh coy, anak lo cantik ya, artinya apa? Anda pasti punya anak. Kalau ada yang berkata, dikuduskanlah namamu, artinya apa? Bapa berarti punya nama. Nah siapa nama Bapa? Ada yang berkata namanya Yeshua Pak. Tunggu sebentar, nama Bapa apalagi di kitab Maleakhi, kitab Maleakhi pasal 4 ayat 2, kalau Maleakhi berkata di perjanjian lama dikatakan ya, yang takut akan nama Tuhan. Siapa nama Tuhan? Wah Tuhan gak punya nama Pak, ngaco. Di seluruh perjanjian lama kalau Anda masuk ke bait suci, maka ada satu nama yang ditinggikan di sana, ya, yang disembah oleh Abraham, oleh Ishak, oleh Yakov adalah nama apa? Nama Tuhan cuma satu yang di perjanjian lama, yaitu nama siapa? Nama Yahweh. Itulah nama Tuhan Bapa kita di surga. Jadi rekan-rekan, bagi kita semua yang takut akan nama Tuhan, akan terbit bagi kita surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Ya rekan-rekan, pada hari ini saya ingin mengingatkan buat Anda semua, kita semua yang takut akan nama Tuhan, surya kebenaran akan bangkit dari antara kita, akan bangkit untuk kita. Lalu akan apa teman-teman? Akan ada sayap kesembuhan. Ya, jadi kita ini orang-orang yang takut akan nama Tuhan yang benar, kita akan atau kita harus menerbitkan surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Jadi rekan-rekan, Tuhan ingin memakai kita untuk kita menjadi orang-orang yang membawa kesembuhan. Saya perhatikan sekali bahwa di Facebook akhir-akhir ini, di sosmed akhir-akhir ini, banyak orang-orang anak-anak Tuhan yang tahu dan takut akan nama Tuhan, tapi justru membawa luka-luka. Tidak membawa kesembuhan, tapi membawa luka-luka, melukai yang lain dengan debat-debat teologis, dengan debat-debat firman Tuhan, ngata-ngatain dan lain-lain. Saya berharap
kita bisa hentikan semua itu dan kita mulai menjadi orang-orang yang membawa surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Marilah kita jadi orang-orang yang senantiasa memberitakan dan menyebarkan kesembuhan dari Bapa untuk sesama kita. Yuk saya lanjutkan lagi. Jadi rekan-rekan, mengasihi adalah cara Bapa Yahweh untuk membawa kita keluar dari masa sulit. Bukan berarti karena masa lagi sulit kita nggak mengasihi, tapi kebalikannya, justru pada saat kasih banyak orang menjadi dingin, itu adalah saat yang tepat untuk kita mengasihi sesama kita. Yuk kita lihat sekarang 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 ya. Saya akan bacakan 1 Yohanes 4 ayat ke-8, dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Elohim atau Tuhan, sebab Elohim adalah kasih. Nah rekan-rekan, kalau Anda perhatikan kalimat ini dituliskan bahwa Elohim adalah kasih. Artinya apa? Enggak dituliskan bahwa Elohim mengasihi. Kenapa? Ada bedanya. Kalau Elohim mengasihi, berarti pada suatu saat dia bisa tidak mengasihi. Karena apa? Karena itu adalah sesuatu yang dia kerjakan. Tetapi mengasihi bukanlah sesuatu yang dia lakukan. Mengasihi adalah jati dirinya. Jadi bukannya Elohim itu mengasihi, tetapi Elohim adalah kasih. Orang bisa lupa berbuat sesuatu, tetapi orang tidak mungkin lupa akan dirinya sendiri. Elohim bukan mengasihi, tetapi Elohim adalah kasih. Oleh karena itu dituliskan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Elohim. Jadi bohong kalau ada orang yang bilang mengasihi Elohim tetapi tidak mau mengasihi. Bohong kalau ada yang berkata saya mengenal Elohim tapi tidak mengasihi. Karena kasih itu bukan sesuatu yang Elohim kerjakan, Elohim lakukan, tapi kasih atau mengasihi adalah sesuatu yang adalah jati diri Elohim. Elohim adalah kasih, bukan Elohim mengasihi, bukan Elohim berbuat kasih. Elohim adalah kasih. Jadi buat kita semua yang mengaku mengenal Elohim, marilah kita terlebih lagi di saat yang sulit seperti ini, kita lebih lagi mengasihi. Seperti tadi kita baca lagi dari kitab Wahyu 6 ayat 6, tetapi jangan merusakkan minyak dan anggur. Artinya jangan sampai kita melupakan atau kita merusakkan kebiasaan kita melayani orang lain. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang kami sembah dalam nama Yeshua HaMashiach, berikanlah kami kekuatan ya Tuhan, kekuatan mental, kekuatan hati, kekuatan fisik, untuk kami melakukan firman-Mu, untuk kami tidak melupakan atau merusakkan minyak dan anggur. Biarlah kami tetap boleh Tuhan melayani sama kami, menyembuhkan sesama kami Tuhan, menjadi agen-agen kesembuhan-Mu, membawa kesembuhan Tuhan dalam sayap kami, bersama dengan sayap kami. Terima kasih ya Bapak, kami minta Tuhan Engkau yang kuatkan kami dan pakai kami Tuhan menjadi alat-alat kesembuhan-Mu di akhir zaman ini. Kami percaya Tuhan, selagi kami mengasihi, maka Engkau akan memelihara kami, memelihara hidup kami, sehingga kami boleh lewat Tuhan dari masa-masa yang sulit sambil kami melayani-Mu. Terima kasih Bapak, dalam nama Yeshua HaMashiach, haleluya, amin. Bapak Ibu semuanya, sampai di sini dulu sekian pesan dari saya. Pesan saya sekali lagi adalah mari kita terus melayani sama kita, karena dengan demikian kita benar-benar membuktikan kalau kita adalah anak-anak Elohim yang mengenal Elohim kita. Kita mengenal Elohim kita karena Elohim bukan mengasihi, tapi Elohim adalah kasih. Haleluya.